Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 ingin presentasikan tentang studi kasus keterlambatan pembayaran upah pekerja maupun buruh di kontraktor. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rizky. Rekan-rekan saya. Saya Roza Isdayanti. Saya Fitri Alia Natasha. Dan saya Muhammad Iqbal. Pada pendahuluan, sebuah perusahaan perorangan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi yang berdiri sejak tahun 2009 menerapkan sistem pembayaran upah kepada pekerja. Yang pertama, untuk pekerja atau administrasi dengan pembayaran upah bulanan sebesar Rp1.400.000 per bulan. Sistem kedua, untuk pekerja lapangan dibedakan menurut keahlian atau skill dan tanggung jawab yang dibebankan kepada pekerja lapangan. Kategori pertama adalah tukang kepala dan pengawas proyek dengan upah Rp95.000 per hari. Kategori kedua adalah tukang biasa dengan upah Rp85.000 per hari. Kategori ketiga adalah tukang praktek dengan upah Rp70.000. Dan kategori 4 adalah pembantu tukang dengan upah Rp60.000 per hari. Selanjutnya, adapun perjanjian kerja, di mana perusahaan mempekerjakan pekerja kantor sebanyak 1 orang dan pekerja lapangan kurang lebih dari 24 orang. Perjanjian kerja yang dibuat antara pengusaha dan pekerja yaitu semua pekerja berstatus sebagai pekerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Kerja tetap di mana perjanjian kerja dibuat secara tertulis untuk pekerja kantor dan perjanjian kerja secara lisan untuk pekerja lapangan. Sesuai dengan perjanjian kerja yang dibuat, upah para pekerja dibayar pada tanggal 25 setiap bulannya. Adapun khusus bagi pekerja lapangan, upah yang dihitung secara harian, upah dibayarkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak antara pengusaha dan pekerja. Sekian dari saya. Adapun permasalahan yang terjadi, yaitu kasus keterlambatan pembayaran upah yang terjadi di perusahaan. Di antaranya yaitu pekerja administrasi yang telah bekerja selama 2 tahun sejak tahun 2013 pernah mengalami 2 kali keterlambatan pembayaran upah pada periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 dengan rata-rata keterlambatan selama 7 hari. Yang kedua, pekerja lapangan yang telah bekerja kurang lebih 6 tahun sejak perusahaan ini berdiri sejak tahun 2009 pernah mengalami keterlambatan pembayaran upah sebanyak 6 kali untuk periode tahun 2011 sampai dengan 2013 dengan rata-rata keterlambatan selama 5 hari. Penyebab permasalahannya yaitu alasan yang diberikan perusahaan mengenai terjadinya keterlambatan pembayaran upah ini disebabkan karena pembayaran biaya proyek yang belum dilunasi oleh klien, sedangkan perusahaan yang tidak mempunyai dana simpanan yang mencukupi untuk menutup biaya pembayaran upah pekerja terlebih dahulu. Sehingga dengan terpaksa upah pekerja harus ditunda sampai biaya proyek dilunasi oleh klien. Dan pihak perusahaan juga secara khusus memberikan kompensasi akibat keterlambatan pembayaran upah tersebut yang besarnya tergantung dari kebijakan pengusaha. Oke, untuk peraturan pemerintah, pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah. Yang pertama, isinya itu apabila upah terlambat dibayar, maka dari hari ke-4, hari ke-8 terhitung dari hari di mana seharusnya upah dibayar.
upah tersebut ditambah dengan 5% untuk tidak keterlambatan. Yang poin kedua, sesudah hari ke-8, pertambahan menjadi 1% untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan bahwa tambahan itu untuk 1 bulan. Tidak boleh melebihi 50% dari upah yang seharusnya dibayarkan. Untuk poin yang ketiga, apabila sebelum upah masih belum dibayar, maka di samping kewajiban untuk membayar sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1, pengusaha diwajibkan pula membayar bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan. Upaya penyelesaian terhadap kasus ini. Adapun beberapa tahapan prosedur yang dilakukan oleh pihak Dinsos.Kertrans dalam menangani kasus pelanggaran ketenagakerjaan. Yang pertama yaitu preventif edukatif, yaitu di mana pihak Dinsos.Kertrans memberikan penjelasan dan melakukan pembinaan kepada perusahaan yang bersangkutan untuk kemudian melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang terjadi. Yang kedua yaitu represif non-justisial, di mana pihak Dinsos.Kertrans akan melakukan pemeriksaan awal dan mengeluarkan surat perintah untuk melaksanakan kewajiban untuk perusahaan yang melakukan pelanggaran tersebut. Langkah ini ditandai dengan dikeluarkannya nota pemeriksaan secara bertahap dari tahap pertama sampai tahap ketiga. Dan yang terakhir yaitu represif pro-justisial. Adapun ini merupakan langkah penegakan hukum melalui pengadilan hubungan industrial setempat. Sekian, terima kasih. Kami dari kelompok 8 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.